Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memberi kesan menantang. Dia menyebutkan tak perlu restu Amerika untuk menyerang negara manapun. Padahal saat ini gencatan senjata tengah berlangsung di Gaza. Kami tak perlu restu siapapun untuk menyerang yang kami mau, ungkapnya pada hari Ahad 26 Oktober 2025. Netanyahu juga menyebut Israel adalah negara merdeka. Israel akan membela diri dengan cara sendiri dan akan terus menentukan nasibnya sendiri. Apakah sikap Netanyahu menolak restu Amerika menandakan arogansi agresor Israel? Mengapa Amerika terus mendukung Israel meski rakyatnya menolak perang di Gaza? Apakah dunia barat masih layak disebut penjaga hak asasi manusia setelah membiarkan genosida di Palestina? Untuk membahasnya kami terhubung dengan Bung Farid Wasdi, Direktur Forum on Islamic World Studies. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Farid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sikap arogansi dari Netanyahu bukan hanya kali ini saja ya, Bung Farid terjadi, dan kali ini Perdana Menteri Netanyahu menegaskan Israel akan terus melakukan operasi militer tanpa persetujuan siapapun karena tadi statement Netanyahu menganggap Israel adalah negara merdeka yang berhak menentukan nasibnya sendiri. Menurut Anda, apakah ini menunjukkan bahwa peta politik kali ini sedang berubah, Bung? Eh, Secara umum tidak ada yang berubah dari politik peta politik di Timur Tengah. Semua kebijakan entitas penjajah Yahudi ini tidak lepas dari restu Amerika. Bahkan dalam kendali penuh Amerika. Dalam beberapa hal, Amerika lah yang kemudian benar-benar menjadikan entitas penjajah Yahudi ini sebagai alat politik Amerika di Timur Tengah. Tentu dengan dinamikanya ya. Eh, eh, Namun dinamika itu lebih bersifat permukaan ya, tidak bersifat substansial. Terkadang ini terkait dengan politik domestik Israel. Jadi apa yang dinyatakan oleh Netanyahu eh, seperti yang tadi disebutkan, ini bisa dilihat lebih untuk kepentingan politik domestik ya, eh, Netanyahu sendiri. Kita tahu bahwa saat sekarang ini Netanyahu sedang menghadapi kasus korupsi. Karena itu Netanyahu ingin menampakkan ya citra Israel yang kuat dan mandiri di bawah kepemimpinannya ya. Pesan ini sesungguhnya ditujukan kepada rakyat Israel ya, eh, untuk mengatakan bahwa kita bisa sendiri tanpa bantuan Amerika Serikat. Jadi lebih dalam propaganda untuk kepentingan legitimasi domestik ya. Eh, yang kedua, kalau kita lihat eh, apa yang dikatakan oleh Netanyahu ini sesungguhnya untuk mendapatkan dukungan politik domestik, atau bisa kita sebut sebagai mobilisasi dukungan domestik ya. Pernyataan ini diharapkan oleh Netanyahu akan memupuk rasa patriotisme dan solidaritas di dalam negeri. Padahal nyata-nyata kalau kita lihat Israel ini adalah negara yang sangat bergantung kepada Amerika Serikat ya. Dalam bantuan militer misalkan Amerika memberikan 3,8 miliar US dollar per tahun untuk entitas penjajah Yahudi ini, termasuk memberikan senjata-senjata canggih ya, pesawat-pesawat tempur canggih termasuk F-35 misalkan Iron Dome dan rudal-rudal canggih ya. Tanpa Amerika, kemampuan militer Israel ini sangat terbatas. Demikian juga Israel mendapat dukungan politik dan diplomatik Amerika dalam tatanan global. Amerika lah yang sering memveto resolusi PBB yang dianggap merugikan entitas penjajah Yahudi ini. Kita bisa bayangkan Israel tanpa ada Amerika ya, dalam politik internasional. Fakta menunjukkan bahwa sejak tahun 1945 ada total 89 veto yang dikeluarkan oleh Amerika Serikat dalam Dewan Keamanan, anggota tetap dalam kapasitasnya sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB. 33 diantaranya telah digunakan untuk memblokir resolusi yang
dianggap tidak sejalan dengan kepentingan entitas penjajah Yahudi ini. Termasuk ada kerjasama intelijen dan keamanan yang itu sangat tergantung kepada Amerika, belum lagi bantuan ekonomi dan investasi ya. Eh, jadi bisa kita sebut ya, meskipun Israel menampakkan citranya sebagai negara kuat, tapi kekuatan militer dan politiknya sangat bergantung pada Amerika. Juga jangan kita lupakan arogansi dari Israel ini tidak bisa dilepaskan dari ketertundukan ya penguasa-penguasa Arab di bawah kendali Amerika. Ini yang kemudian membuat Israel percaya diri. Dan mengapa pemerintah Donald Trump dalam hari ini Amerika terus menyalurkan senjata untuk genosida kepada Israel meskipun rakyatnya menolak keras terhadap pemerintahan Donald Trump, dan apakah ini bukti bahwa demokrasi Barat hanya kedok bagi kepentingan industri penjajahan serta elit politiknya, Bu? Ya, ini cerminan dari kegagalan sistem politik internasional. Pernyataan Netanyahu menunjukkan bahwa negara seperti entitas penjajah Yahudi ini bisa bertindak sesuka hati tanpa takut pada hukum hukum internasional. Karena semuanya itu di bawah lindungan Amerika. Sementara PBB, HAM internasional dan norma-norma sekuler itu tidak mampu ya menahan agresi negara-negara imperialis seperti Amerika. Bisa disebut sistem sekuler tidak menjamin keamanan bagi wilayah-wilayah yang ditindas ya. Sementara bagi Amerika, demokrasi Barat itu sebenarnya lebih kepada kedok elit dan industri militer ya. Amerika tetap menyalurkan senjatanya ke Israel meskipun rakyatnya yang menolak. Ini menunjukkan suara rakyat itu sesungguhnya tidak benar-benar menentukan kebijakan ya. Demokrasi Amerika lebih berfungsi untuk kepentingan elit politik dan kapitalis ya, bukan untuk menegakkan keadilan ya. Sementara bantuan militer kepada Israel adalah bukti nyata bahwa kepentingan ekonomi dan strategis sesungguhnya mendahului nilai-nilai demokrasi, moral, apalagi HAM yang pura-pura mereka usung. Dan yang tadi telah Anda paparkan, saat banyak juga pemimpin negara mengaku membela hak asasi manusia, lantas mengapa para pemimpin itu terkesan menutup mata terhadap penderitaan rakyat Palestina yang juga banyak sumber mengatakan lebih dari 100 tahun ini? Apakah memang ini menyingkap kemunafikan moral negara-negara sekuler yang telah Anda paparkan, Bung? Ya, bukan hanya kemunafikan dari negara-negara sekuler, tapi menunjukkan ya kebobrokan dari nilai-nilai mendasar dari kapitalisme ya, di mana kapitalisme lebih mengedepankan pragmatisme ya, apa yang sesuai dengan selera mereka, apa yang sesuai dengan hawa nafsu mereka. Jadi sebenarnya patokan mereka itu, standar mereka itu adalah sesuatu yang bisa memuaskan kepentingan-kepentingan mereka sendiri. Jadi omong kosong HAM yang mereka sebutkan, omong kosong demokrasi yang mereka sebutkan ya. Sistem sekuler lebih memprioritaskan kepentingan politik, ekonomi dan militer ya di atas keadilan apa yang mereka sebut sebagai keadilan universal yang palsu ya. Ini sekaligus menyingkap ya bahwa HAM sekuler itu adalah simbol kosong ketika bertentangan dengan kepentingan elit politik ya. Maka kita bisa sebutkan perdamaian yang ada saat ini adalah sekedar kedok ya. Perjanjian ya, perdamaian itu sesungguhnya merupakan rekayasa Washington yang disajikan sebagai bentuk perdamaian, tapi kenyataannya sebenarnya menguatkan proyek kolonial Israel. Maka istilah-istilah seperti gencatan senjata, bantuan kemanusiaan, itu istilah-istilah palsu ya, karena diselenggarakan justru oleh pihak yang sama yang menghancurkan Gaza ya. Israel sering melanggar perjanjian itu demi kepentingannya sendiri sehingga gencatan senjata sesungguhnya tidak kredibel ya. Sejarah menunjukkan bagaimana puluhan tahun pengusiran, hukuman kolektif, genosida oleh Israel itu didukung oleh Amerika Serikat Barat dan rezim pengkhianat penguasa-penguasa negeri-negeri Islam ini. Jadi ini pola yang berulang ya, topeng-topeng atas nama perdamaian, tapi kemudian ujung-ujungnya negara itu adalah negara yang semakin dikendalikan dan dikontrol oleh negara-negara imperialis. Bisa disebutkan perdamaian hanya yang ditawarkan itu sesungguhnya adalah pendudukan berkedok baru ya, sementara Palestina terus dikhianati.
Dan yang telah tadi Anda paparkan, apakah artinya sudah waktunya umat manusia mempertimbangkan sistem alternatif yang berbasis wahyu seperti sistem Islam yang juga sering Anda paparkan, yang menolak eksploitasi serta menjamin keadilan sejati bagi seluruh umat manusia, Bung? Ya, siapapun yang memiliki naluri yang sehat, ya, eh, nalar yang sehat, akan nyata melihat ya bahwa kapitalisme sekuler ini gagal menegakkan keadilan. Sistem ekonomi dan politik sekuler ya, alih-alih ya membangun kesejahteraan masyarakat, memberikan rasa aman. Kenyataannya sistem ekonomi dan politik sekuler justru menjadi alat legitimasi penjajahan bahkan genosida ya. Eksploitasi dan ketidakadilan terus berlangsung untuk kepentingan elit-elit politik kapitalis ya. Maka sangat nyata kebutuhan manusia sekarang akan sistem alternatif ya. Dan tidak lain adalah pilihannya itu hanya Islam ya. Sekuler apa sosialisme komunisme sudah gagal ya, demikian juga kapitalisme kalau kita lihat sudah nyata kebobrokannya, pilihan satu-satunya itu adalah Islam ya. Islam yang berbasis wahyu yang menolak eksploitasi dan penjajahan ya. Yang menjamin keadilan tanpa diskriminasi suku, bangsa, bahkan agama ya, kekuasaan dijalankan oleh aturan Allah Subhanahu wa taala yang bersumber dari Allah bukan untuk kepentingan elit politik ya. Sementara penyelesaian konflik Palestina bukan hanya masalah politik lokal, tapi dianggap merupakan perlawanan terhadap kegagalan sistem global sekuler ya, sehingga sistem Islam menjadi solusi yang komprehensif untuk menangani persoalan-persoalan dunia sekarang ya. Apalagi prinsip mendasar dari Islam itu adalah Islam ini diutus menjadi rahmat bagi seluruh umat manusia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Maka Islam ini menjadi solusi yang sangat pantas ya untuk kemudian menyelesaikan persoalan-persoalan akibat kapitalisme yang bobrok pada saat sekarang ini. Baik, jazakallah Bung Farid untuk paparannya. Semoga ini lagi-lagi membuka tabir bahwa bobroknya sistem yang ada saat ini tidak bisa memberikan kemaslahatan bagi umat manusia di dunia ini. Jazakallah sekali lagi Bung Farid untuk paparannya pada kabar petang kali ini. Demikian pemirsa Eleva News, dukung dengan subscribe, share, dan like. Semoga menjadi kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat. Saya Enggi Suara diundur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.